saking klasis ingkang badhe dados irah-irahan perenungan kita ing jaman menika Bapak Ibu. Kabar baik untuk semua orang. Dan trio MMA adalah salah tiga dari yang telah menerima kabar baik itu. Amin. Termasuk kula lan panjenengan. Sampun nampi kabar kabingahan kala awit menawi kula gawe kabar baik untuk semua orang. Kabar apa yang bisa menyenangkan semua orang? Ning sadereng kita lajengaken Bapak Ibu, kula badhe ngaturaken titipan. Kula saking izin belum jangkring dipun titipi salam kagem Bapak Ibu para kinasih Gusti ing GIC Immanuel saking pasaman Gusti GIC belum jangkring. Salam karahaja, salam atas nama Gusti Yesus. Ingkang lebih kalih Bapak Ibu kula mboten piyambakan, kula tidak enten banjir kendalan. Nggih, kalau ing dalu banjir, cek dalu banjir malih ngantos ibadah Natal kasus kula mboten mari-mari boten kepotok. Udan mboten mari-mari, udan terus kula ajri kula pengen diderekno sing dadekno slamet. Namanya Pak Slamet. Sakit sebenarnya Pak? Ya ini bos Wiki Bapak Ibu. Bos Wiki bulungnya. Ngajeng kalau tidak akan wanita terhebat dalam hidup saya. Istri saya maksudnya. Ya kan ibu ini bojonya pulau Bapak. Satu-satunya. Tidak ada tunggalnya. Oke, kita laksanakan. Kabar baik untuk semua orang. Pawartos sapinan kagem sedaya iki. Menawi kita ningali Bapak Ibu, waosan ing jaman menika ingkang dados dasar pamadaring sabda ing jaman menika. Menawi kita maos saking ayat 31 atau 3, kula jenengan mesti bingung. Iki maksudnya pripun kan? Kita harus membaca dari ayat 1. Baru kita mengerti maksud dari ayat 34. Rasul Petrus banjur medhar panandika mangke. Lalu Simon Petrus berbicara. Ternyata itu wonten latar belakangipun. Menawi kula ringkes kepada matur. Ing pasal 11 menika nyariosaken babagan setunggal paraga ingkang naminipun Pak Kornelius. Perlu kauningan Pak Kornelius menika seorang perwira tertinggilah penggede saking pemerintahan Rom. Orang Romawi. Awit krana berkahipun Gusti, Pak Kornelius menika wau pikantuk setunggal penglihatan nalika ndedonga. Bosone sekarang mungkin visioner. Dan pundi Gusti lumantar malaikatipun ngendika dumateng Pak Kornelius bahwa ada seorang yang bernama Simon Petrus sedang menginap di rumah Simon penyamak kulit di dekat laut rumahnya. Ini Pak Simon Petrus itu diken rawuh wonten dalemipun Pak Kornelius itu. Bapak Ibu, lajeng saestu Pak Kornelius utusan supados jemput Pak Simon Petrus ten daleme Pak Simon penyamak kulit niku. Dibawa. Ananging saderengipun Simon Petrus sampai ke rumah Pak Kornelius, Simon Petrus ugi pikantuk vision utawi penglihatan. Wonten setunggal kain kados-kados saking langit wonten kan kain wau wonten gambaran kewan-kewan yang najis untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Termasuk mungkin salah satunya adalah babi itu, ular. Kemudian dalam penglihatan itu Allah
meminta supaya Petrus memakan makanan itu. Pak, Bu, perlu tahu nih kan, Petrus ini seorang yang taat sekali akan taurat. Nggak bakalan mau makan makanan yang najis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Simon, apa yang kukatakan halal, jangan kamu katakan haram. Nah, ternyata penglihatan ini wonten gandeng ceneng pun kali Pak Kornelius. Awet Simon Petrus sudah dia memakai bilih keselamatan, anugerah keselamatan menika namung dipun gadahi dening tiyang-tiyang Yahudi sacara lumrah. Kenapa kok ngoten? Awit tiyang Yahudi niku saking terah Bapak Abraham secara biologis. Selain itu tidak akan ada keselamatan bagi mereka yang di luar bangsa Yahudi. Ini pemahamannya seorang Simon Petrus, sampai dia menjadi seorang rasul pun pemahamannya tetap sama. Sampai pada akhirnya Simon Petrus mendapatkan penglihatan itu. Makanya di ayat 34 Bapak Ibu yang sudah perlu baca ini gado-gado ya. Rasul Petrus banjur medar pangandika kula sampun saestu mangertos bilih Gusti Allah mboten beda-bedaaken tiyang atosipun. Waktu itulah Simon Petrus baru paham, baru memahami bahwa kasih anugerah, kasih karunia, keselamatan itu dari Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Ini kabar baiknya, Bapak Ibu. Makanya seorang Cornelius yang notabene pun menikah tiyang Rom, berwarga negara Romawi pun bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Cobi bayangkan Mbak Bu, menawi keselamatan saking Gusti niku namung tiyang Yahudi sing gadahi hak. Enten mriki sing keturunan orang Yahudi. Padahal Coba kita renungkan. Kalau memang keselamatan itu inklusif hanya untuk orang Yahudi, wong Immanuel boten kemana Pak? Wong Jawa boten kemana? Nek kabar baiknya adalah keselamatan itu untuk semua orang yang percaya. Amin. Harus kita garis bawahi betul. Anugerah keselamatan itu untuk semua orang, semua bangsa. Tapi bagi mereka yang mau percaya. Ibu Bapak, ada kabar baik juga untuk anak-anak muda GIDC tentunya. Miludan GIDC. Bahwasanya yang mau kuliah sekarang sudah kelas 3 SMU, ada beasiswa diakonia dari Sinode. Ini untuk semua anak muda GTC yang mau kuliah bisa mendaftar tanpa terkecuali. Tetapi yang mendapatkan adalah yang lolos seleksi. Silakan anak muda kalau mendaftar beasiswa yang bisa dimanfaatkan ya, ini untuk anak-anak kita yang pengen kuliah nih nggak punya biaya. Ada beasiswa diakonia, tapi harus daftar dulu. Ada tes yang harus diselesaikan. Nek lolos saged kuliah free di Satya Wacana.
hanya untuk biaya kuliahnya saja, untuk ngekos maem biaya piyambak. Ya sangat menolong ya bagi orang tua. Orang itu pun bayar nomor panu anaknya yang pertama kuliah biaya ini. Tapi ternyata ada cara, banyak cara untuk menolong anak-anak tua. Amin Bapak Ibu. Gitu. Makanya maksud saya korelasikan dengan cerita tentang kabar baik untuk semua orang Iwa. Semua orang memang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kasih karunia keselamatan Tuhan. Tapi kan nonton ini ya. Tapi mereka yang mau percaya. Lalu bagaimana mereka yang nggak percaya Pak? Ya nggak mendapatkan lah. Sama kayak anak muda, punya kesempatan yang sama. Pemuda-pemuda GIPJ yang mau daftar beasiswa ini, sing angsal, sing lolos seleksi kan ngoten ya. Sama. Kabar baik yang pertama adalah kasih karunia keselamatan untuk semua orang. Tapi yang mau meresponinya dengan percaya. Seperti siapa? Pak Kornelius, dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, seharusnya tidak dapat bagian keselamatan, tetapi Allah berkata bahwasanya apa yang halal bagi Tuhan jangan dia rangkan. Aku bilang selamat ya selamat, kalau ngomong nggak selamat dengan aturan begitu loh Bapak Ibu. Tuhan mau menjelaskan pada Petrus itu begitu, makanya Petrus baru bilang, ya ampun Tuhan, baru tahu saya bahwasanya kasih karunia itu untuk semua orang. Seperti Kornelius, kalau kita baca di ayat 2 Bapak Ibu, pasal 10, monggo dilihat ayat 2. Saya nggak mau membuat Anda dengan ngambang. Maksudnya orang percaya itu seperti apa gitu kan? Kok sampai juga Kornelius yang dari bangsa lain kok berkenan di hadapan Tuhan karena begitu. Monggo didengar Bapak Ibu, ayat 2, pasal 10 ayat 2 nih. Kalau bahasa Indonesia itu dikatakan demikian. Yang maksud saya bahasa Jawa tahun 94 Bapak Ibu demikian. Kornelius mau wong sing pracaya marang Gusti Allah. Dheweke lan bayate kabeh padha ngabekti marang Gusti Allah. Mula ajeg oleh ndedonga ana ing ngarsane Gusti Allah. Apa dene akeh pitulungane marang wong Yahudi sing miskin. Ini lho Pak. Orang percaya itu paling boten seperti seorang Kornelius. Tansah ngabekti, menyembah, melakukan kebenaran dengan dia memiliki kemurahan hati, memberikan sedekah pada orang-orang Yahudi. Dia punya jam doa, punya intimasi dengan Tuhan. Itu orang percaya. Banyak orang percaya hanya percaya tok. Tetapi gaya hidupnya, karakternya jauh dari seperti seorang Kornelius. Kalau penjogo mendet waktu nih loh Bapak Ibu, waktu nopo ini dicak. Kalau penjuru banyu, makanya kalau kerja lombok nih. Atau situ waktu ini tenjero air. Yang pertanyaan saya, apakah air ada di dalam batu? Enten banyunya enten jero waktu itu Pak, kira-kira. Ternyata nggih sepakat nggih Pak Boge. Niki gambaran wong Kristen. Ngaku nek percaya Yesus Gusti Allahku. Ning karakter Kristus, pengajaran Kristus mendalam. Enggak ada yang masuk ke dalam hidupnya.
sehingga hidupnya ora ono bedane karo wiwit wong adonya. Hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, padahal dia mengaku bahwa dia adalah Yesus. Firman tidak punya tempat di hati ini. Yang ada di hatinya adalah khawatir, takut. Impactnya apa? Terapi ini Pak. Lu diroingin. Asam lambung. Orang kalau penuh ketakutan akan stagnan. Kalau memang tidak orang percaya ini, kalau gantos yang saya kalau saya malik, kalau ketemu berketimbang, isuin baru saya masukkan tisu di dalam air. Pertanyaan saya sama, apakah air di dalam tisu? Amin. Sepakat ya? Ada air di dalam tisu. Niki lho wong Kristen jajan. Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam hati kita. Pengajarannya masuk. Keteladanan Yesus masuk. Percaya itu ngaten niku labuk. Ora konten lati mawon ngomongin percaya nek tidak tanduke blas ora kaya wong ora. Percaya. Paling boten Cornelius adalah cerminan orang percaya itu yang mendapatkan anugerah keselamatan. Nek kalau wong Kristen sudah selamat kabeh ta ora? Ini kok ya? Loh, ini perenungan dia luar biasa loh Pak. Betul, kalau baik semua bahwa keselamatan itu tidak memandang suku bangsa, tapi orang itu harus orang yang percaya. Orang percaya itu semuanya apa? Kayak tisu nih bro. Menjelajahkan tisu di dalam hal itu seperti apa? Penglenggotan seperti seorang Cornelius. Ngabekti, ngibadah. Kalau saya membaca kata ibadah itu Bapak Ibu, ibadah itu tidak hanya hari Minggu, ada trio MMA yang isi pujian. Tidak hanya ini ibadah, dengan kerja untuk ibadah. Ada lain. Pekerjaan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Setiap hidup kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita itu memuliakan tidak nama Tuhan. Jadi ibadah itu artinya kan apa sih? Memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidupnya sudah mempermuliakan nama Tuhan, tapi juga banyak orang Kristen yang hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Avodah bahasa aslinya ibadah. Jadi orang-orang berani itu ibadah itu tidak hanya pas di minggu nanti. Ketika mereka kerja ya ibadah. Ketika mereka sekolah ya ibadah. Ketika mereka umbang-umbang ya setiap langkah sudut kehidupan kita itu ibadah. Oke ini jangan-jangan itu belum mempermuliakan nama Tuhan. Jangan-jangan kau Kristen puluhan tahun yang kurang ibadah. Mari dong, sambil introspeksi. Kalau gini di sini aku ternyata percaya itu segampang yang diucapkan. Apakah kita sudah punya contoh apa? Aku belum bahas kurang. Personil MMA. Bapak Ibu,
Ketika saya merenungkan ini, betul-betul luar biasa. Kita diingatkan identitas kita itu sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, apakah hidup kita sudah menunjukkan seperti identitas kita? Menggoda sinau. Firman tidak untuk menghakimi, Bapak nggih, Mbah nggih, Bu nggih, Om nggih. Tapi firman untuk menjadi pengingat. Maka itu trio MEA mengingat kita semua. Demi aku nampani salibe kang soko Gusti Paku. Salib itu identik dengan percaya aku. Meh wae aku mutung, betul? Kerso mutung yang nomor ini. Mutung. Di dalam ini. Paham mutung? Mbak Sopo ya Bu, eling. Belakangnya Pak Uto sih. Mbak Sopo. Yuna. Mbak Yuna ngerti mutung? Tahu ya? Tahu mutung. Itu sebelah dengan purek. Tahu purek ya? Mutung itu purek. Nesu. Mewah ya aku mutung sama siapa? Sama Tuhan tentunya. Gusti bagi orang Kristen kok jumlahnya botek kaya ngene. Kudu duwe jam doa, kudu tresnani, kudu duwe kemurahan hati. Wong Kristen pelit. Saya pertanyakan Kristennya. Terus saya boleh mangkali Gusti. Cornelius itu bukan orang Yahudi, tapi dia memberikan sedekah untuk orang-orang Yahudi. Kepeduliannya luar biasa. Sering kali saya sampaikan bahwasanya untuk hidup orang percaya itu tidak mudah. Memang bodoh sinau, Pak, aku digaring bener. Firman ini untuk kita semua, gitu aja saku, gitu aja pandai. Dengan bodoh sinau sarang-sarang, bagi wong percaya saya bener-bener percaya. Jam doanya kalau dengan lebih hari di jam doa dengan nonton drakor. Mas kupede ya saya. Mutung ini. Terus dikenal lo gede-gede. Terima kasih Pak. Kalau kami ngomong Mas Makin ke dulu pernah di Indonesia. Nah yang lain betul mahal. Sahabat saya pelayanan dari anak muda mukanya metode majelis. Nek itu dengar Yesus Yesus akan menjadi majelis pertahanan belakang. Coba itu. Om percaya paling murah ini kual melah, amin. Ada yang sok, semua yang ada dijak pelayanan. Betulnya itu sudah berkira. Tapi yang jadi majelis, sombenya gini. Mumpung isi rosok, mumpung isi yang saya loh aku, cahno saya kira sakit hidup pabrik dulu. Mungkin lo, wong DGM kurang tahu saya ketahui nggak buatan cahno DGM. Mengerikan lo, mumpung sudah kuat tidak rosok aku. Saya punya ibu menerangkan tentang pelayanan luar biasa. Ibu saya sudah umur sekitar 57-8 tahun. Kena kanker payudara. Sekarang sudah tidak berdaya. Sudah melewati kemo yang ke-6. Puji Tuhan makanya kita diberi kesehatan Pak Bu. Ya amin. Ini orang pelayanan ya Bang. Aku udah bersyukur mau tadi hari-hari aku jadi Tuhan. Mengingatkan kita semua, kita sudah diberi anugerah keselamatan. Ayo kok tindak tanduk ekonomi dengan ketika sudah menerima anugerah keselamatan itu kan nonton. Mau enak-enak duduk manis dan sesuai hidup. Gimana ya? Banyak orang Kristen yang nyanyi Iswan Maidu.
Isoe mai. Kan banyak yang seperti itu. Biji kapan biji? Kalau yang dulu kok, ada biji kilo sakit. Maka jadi pelaku, pelayan Tuhan. Gereja ini nek sing ngecat kabeh, dari ngecat. Warnanya kayak apa mesti? Saya kira orang-orang dan Pak Dudon, orang-orang doa idonan, padahal semua terlibat. Coba pada kita sekejap, ngecat kok rupanya kaya, ngecat kok ngono. Betapa banyak orang yang menghakimi. Makanya gereja ini ya kita kerjakan bersama-sama. Nyusul, dah pakai jam 9. Saya ingin ini masih protokol Pak. Saya belajar untuk memberdayakan satu jemaat minimal satu pelayan. Belum niku Pak gedung ini sak klasis paling apik. Ya Mas. Paling apik dulu. Saya sebagai hamba Tuhan Pak. Tuhan, wah kayaknya Tuhan panggil saya di sini. Golongan bahasa karismatik. Apa yang bisa saya kerjakan? Seorang pemimpin harus punya vision, punya misi. 10 tahun saya pengajaran totalitas. Setelah 10 tahun saya ngomong sama Tuhan, Tuhan setelah 10 tahun boleh saya berdoa untuk visi gereja. Puji Tuhan ini sudah fondasi dia. Ini mau lanjut lagi setelah makin kontrak. Seperti itu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Walaupun memang benar Kristenan itu bukan seberapa banyak yang kita lakukan buat Tuhan, tetapi seberapa banyak kita memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kira apa pun. Inilah yang akan membuat kita semakin cinta sama Tuhan. Kalau balik di mana? Besok ulangan. Kekristenan bukan seberapa banyak yang kita lakukan buat Tuhan. Amin. Bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi kekristenan adalah memahami seberapa banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Yang saya mau sampaikan hari ini, karya Tuhan dalam hidup kita adalah Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Wow, luar biasa nih. Kalau kita mau lihat hidup kita, sungguh itu tak mau bisa Gusti. Saya yang berdiri di depan panjenengan ini, saya seorang pendeta yang memakai kolar itu, namun gawa dikirakan ibadah Gusti Allah. Sebelum memberi ini Pak, saya pernah jatuh yang namanya dalam dosa perzinahan. 2001 saya pernah jatuh yang namanya dosa perzinahan. Kakek saya guru Injil, bapak ibu saya majelis, hancur nama baik. Guru-guru ini, kuliah saya habis masa depan saya. Saya serius sama dia. Bahkan saya berpikir, apa yang wanita sih mau dengan saya? Ibarat hidup saya sudah hancur, sudah busuk. Tapi Tuhan karena kasih karunia-Nya mengangkat sampah itu, dibersihkanlah sampah itu, didaur ulanglah sampah itu, sampai akan bisa seperti yang ada di hadapan panjenengan saat ini. Dan saya dengan pengalaman hidup saya, mau di Lampung, di Palembang, di Jawa Tengah, saya selalu bilang sama anak-anak muda, jangan pernah kalian jatuh dalam dosa perzinahan, karena itu malunya seumur hidup. Dan saya pagi ini berani ngomong di hadapan panjenengan, saya tahu bukan karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan saya, akan tetap sampah yang membusuk di tempat sampah. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya didaur ulang, diubahkan Tuhan menjadi toolnya Tuhan, alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar kebaikan.
Jadi kalau kita mau bicara tentang hidup orang percaya, monggolah berusaha. Napa Bapak Ibu? Jelimet-jelimet monggo sinau Cornelius itu. Punya jam doa, karena dengan doa itu luar biasa kekuatan yang kita terima. Kita hargai kasih karunia Tuhan itu. Kita lihatlah hidup kita itu seperti apa dulu, tapi kita seperti ini sekarang. Amin. Itu semua karena kasih karunia. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena ingat bahwa Ibu, kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Makanya Dia mau menebus kula jenengan. Kewan bukan itu bos. Karena tidak serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ditebus adalah manusia karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar. Di kabar baik semua orang adalah kasih karunia Allah, keselamatan yang dari Allah untuk semua orang yang percaya. Orang percaya akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Amin. Pemulihan terjadi, pemulihan, damai sejahtera. Di ayat yang berapa Bapak Ibu? Jangan tinggalin itu. Di ayat yang ke 30 berapa tadi? Ada lihat. 34 36 pangandika ingkang supados kadawaken dhateng tiyang-tiyang Israel inggih punika pangandika ingkang martosaken bab tentrem rahayu, bab kedamaian di dalam Tuhan Yesus, tidak di Tuhan yang lain, hanya di dalam Tuhan Yesus. Pemulihan itu mahal. Petrus menjelaskan ada katekisasi singkat buat Cornelius dari ayat 36 sampai 38 itu. Siapakah Yesus? Dia adalah yang dibaptis oleh Yohanes. Dia orang Nazaret. Dia disalibkan. Dia mati. Dia dibangkitkan. Dia diperkenan Tuhan. Dia penuh dengan kuasa roh. Dia penuh dengan kuasa ilahi. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, betul? Itu katekisasi singkat buat Cornelius menjelaskan tentang siapakah Yesus. Intinya Yesus adalah sang pemulih. Hubungan antara manusia dan Allah yang hancur total karena dosa dipulihkan hanya oleh Yesus. Dan sampai hari ini kuasa Tuhan tetap sama. Panjenengan yang membutuhkan pemulihan, temukanlah itu di dalam Yesus, cari Dia. Makanya tema Natal PGI bagus nih. Allah hadir untuk menyelamatkan. Betapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur, Pak. 99,99% keluarga Kristen hancur karena tidak ada pengampunan. Jangan tidak bisa pengampunan di agama. Jangan tidak bisa pengampunan di namanya Nabi Matahari. Pengampunan hanya jangan dapatkan ketika jangan bersimpuh, tapi Yesus. Ketika jangan merasakan diampuni, maka jangan bisa mengimplementasikan pengampunan itu kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Apa tadi orang Kristen? Meh wae aku mutur meh. Apa tadi orang Kristen? Orang yang tidak mengasihi sesamanya, Tuhan bilang dalam Yohanes 14, orang itu tidak mengenal Tuhan. Kalau orang itu tidak mau mengasihi sesamanya, tidak mau mengampuni sesamanya, berarti dia tidak mengenal Tuhan. Kadang firman Tuhan itu sekeras itu. Jangan hanya pengen firman yang menyenang telinga, tapi kita dibentuk Tuhan lagi benar dengan orang itu. Dan di dalam Yesus selain ada damai sejahtera, adalah pengampunan dosa. Ayat 43. Makanya jangan pernah berpikir, saya ngomong dulu, jangan pernah berpikir atau berniat meninggalkan Tuhan. Jangan pernah. Mas Madi kenal Mbak Rani 14 tahun yang lalu meninggalkan Tuhan karena seorang cowok. Beberapa waktu lalu datang ke pastor,
Dia ngomong di hadapan saya, ngomong di hadapan jemaat, karena saya minta kesaksian dari teman-teman. Dia bilang begini, ini real Bapak Ibu, ini buatan Allah. Pak An jangan pernah berpikir orang yang meninggalkan Tuhan itu hidupnya enak. Pak An jangan pernah berpikir bahwa orang yang meninggalkan Tuhan itu hidupnya enak kok enak. Orang yang meninggalkan Tuhan itu hidupnya kering. Saya sudah merasakan Pak, dia bilang begitu. Sekarang saya sudah tidak peduli orang mau ngomong apa tentang saya, mertua saya ngomong apa tentang saya, tetangga-tetangga mau ngomong apa tentang saya. Sekarang saya mau ikut Yesus kembali. Dan sampai hari ini orang ini setia pada Tuhan. Dan doa kami seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan. Ini baru satu anaknya yang ikut berbeda satu anaknya. Karena keselamatannya di dalam Tuhan, maka itu para anak-anak muda, setan saya itu orang materi doang, gendruwo saya ayu-ayu, hati-hati, ojo dosa kepincu. Lihat teladan iman orang tua. Maka orang tua itu buat ngomong, udah dari itu, loh. Karena implikasi akan terjadi. Kalau bapaknya berzina terus jangan salahkan anaknya kalau nanti dia jatuh dalam dosa. Karena itu yang saya rasakan. Ternyata dulu bapak saya pernah begini. Implikasi spirit harus dipotong, harus diselesaikan, harus dikat di dalam nama Yesus. Kenapa saya mau begini? Supaya ini jadi saksian dan diberikan untuk kita semua. Bagi wong-wong itu sembrono. Diberkati dan tidak kita ke depan itu tergantung orang tuanya saat ini. Apakah dari orang tua? Cerita ini kan, yang ngomong. Gih, boncang sama bapak itu untuk licam mengenai kesukaan. Kalau namun satu matur, kabar baik untuk semua orang adalah bahwa keselamatan itu semua bangsa, semua orang, termasuk Pulau Panjenengan. Yuk bersyukur kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Jadilah orang yang percaya, yang benar-benar percaya. Sinau saking Kornelius, percayalah bahwasanya orang yang percaya di dalam Tuhan akan damai hidupnya, akan penuh dengan pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Monggo kita sami berdoa.